Suatu hari seorang guru sekolah dasar tengah mengajar murid-muridnya. Kemudian dia mengajukan satu pertanyaan kepada anak-anak muridnya. "Anak-anak, menurut kalian siapa Tuhan itu?" Lalu satu demi satu anak-anak murid menjawab pertanyaan ibu guru ini. Siapa Tuhan itu sesuai dengan gambaran yang mereka punya masing-masing. Seorang anak yang ayahnya seorang hakim, dia berkata, "Tuhan itu seperti hakim, Bu, karena suatu hari Ia akan menghakimi semua umat manusia." Anak yang lainnya yang ayahnya seorang dokter juga berkata, "Tuhan itu seperti dokter, Bu, karena Ia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit." Anak yang lainnya yang ayah seorang konglomerat, dia berkata, "Tuhan itu seperti konglomerat, Bu, karena Ia sanggup memberikan apa saja kepada setiap orang yang meminta kepadanya." Demikian satu demi satu anak-anak murid itu menjawab pertanyaan ibu guru itu sesuai dengan gambaran yang mereka punya tentang ayah mereka masing-masing. Lalu tiba giliran anak yang terakhir. Namun sayangnya anak ini tidak seberuntung anak-anak yang lain, karena ia hidup dalam keadaan yang sangat amat sederhana. Bahkan ia tidak berani menjawab pertanyaan ibu gurunya. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Lalu ibu guru bertanya lagi, "Nak, tolong dijawab, menurut kamu siapa Tuhan itu?" Perlahan ia mengangkat wajahnya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Tuhan itu seperti pemulung, Bu." Serempak satu kelas menjadi riuh karena jawaban dari anak ini. Lalu ibu guru itu tanya lagi, "Kenapa kamu samakan Tuhan dengan pemulung, Nak?" Sambil menitikan air mata, anak itu berkata, "Pemulung memungut sesuatu yang tidak berguna, membersihkannya dan menjadikannya berguna." Satu kelas yang tadinya riuh berubah menjadi hening. Sambil menangis anak itu berkata, "Demikian dengan hidup saya, Bu. Ketika ayah saya menemukan saya di pinggir jalan, dia membawa saya pulang ke rumahnya, dia mengasuh saya, dia mendidik saya sampai saya bisa sekolah di tempat ini. Saya tidak tahu hidup saya hari ini kalau waktu itu ayah saya tidak memungut saya dari jalan." Ibu guru itu menangis. Ia memeluk anak itu. Satu kelas yang tadinya hening mulai terdengar isak tangis di setiap kursi. Sebagaimana halnya dengan anak ini, begitupun juga dengan hidup kita hari ini. Kita tidak tahu bagaimana hidup kita hari ini kalau Tuhan tidak memungut kita dan menjadikan kita berharga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kiranya kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk menghargai pengorbanan Yesus yang telah menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati.